Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, allamul ghuyub, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah, kembali kita dipertemukan Allah dalam forum thalabul ilmi, menambah ilmu melalui Mas TV. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang 4 golongan orang yang dirindukan surga. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan, masih ada hubungan dengan ketika ada orang yang dirindukan surga, maka sebaliknya ketika orang tak memanfaatkan Ramadan, maka kita akan berbicara tentang orang-orang yang rugi selama bulan Ramadan. Inilah tema yang akan kita bahas pada pertemuan pada kesempatan hari ini. Jamaah live streaming Mas TV rahimakumullah. Tentunya target utama puasa Ramadan ini tidak jauh dari bicara pahala, berharap mendapat pahala yang berlipat. Tidak jauh dari masalah dosa, kita berharap dosa yang kita kerjakan bertahun-tahun seakan-akan tak ada hari tanpa dosa, kita berharap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun 2 macam yang kita sebut di atas bukanlah karena kedatangan Ramadan akan kita dapat secara gratis dan otomatis. Inilah yang kesalahan sebagian orang, menganggap keberkahan Ramadan itu membuat dia menjadi gratis dan otomatis mendapat keberkahan itu. Sesungguhnya keberkahan yang begitu banyak selama Ramadan baru kita dapat, tentunya dengan mujahadah dan kerja keras. Tidak ada yang gratis dan tidak ada yang otomatis. Oleh karena itu tercermin dalam doa kita selama Ramadan, dan paling banyak doa ini hampir setiap malam ketika kita tarawih, bahkan selesai sholat 5 waktu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberi kami surga, ridhaka wal jannah, Engkau memberi kami ridha dan memberi kami surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berharap ya Allah kiranya Engkau berkenan memberi kami perlindungan, Engkau lindungi kami dari murka-Mu ya Allah, dan Engkau lindungi kami dari azab neraka. Doa yang paling banyak hampir setiap malam ketika tarawih kita baca, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nari ajma'in. Ya Allah, bebaskan kami, selamatkan kami ya Allah dari ancaman siksa neraka, baik kami, ayah kami, ibu kami, bahkan kakek nenek kami, anak-anak kami, istri kami, guru-guru kami.
Begitu penting kita berharap di bulan Ramadan ini agar Allah mengampuni dan agar Allah berkenan memberi kita pahala dan surga. Ya mas kalian, begitu ideal cita-cita kita bertemu Ramadan, ingin mendapat pahala berlipat, ingin mendapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita khusus akan berbicara sebab-sebab orang rugi ataupun apa yang menyebabkan orang-orang rugi selama Ramadan ini. Idealnya dengan Ramadan dia mendapat untung, malah justru sebaliknya dia menjadi orang yang rugi. Yang pertama mungkin garis besarnya kita ambil sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Secara garis besar, kalau kita sudah bicara soal rugi, itu dikarenakan kita tidak memanfaatkan waktu. Makanya Allah bersumpah dalam surat Al-Asri, demi masa, demi waktu. Manusia itu gara-gara waktu akan menjadi rugi. Dan hanya orang-orang yang tertentu saja tidak rugi, yaitu pertama, kalau dia beriman dan dimanifestasikan iman itu, dibuktikan iman itu bukan hanya slogan, tapi dalam wa'amilus sholihat, beramal soleh. Iman tak cukup hanya dalam ucapan. Iman itu bukan hanya slogan, tapi iman itu ada bukti, yaitu amilus sholihat, beramal soleh. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, orang akan rugi manakala dia tak memanfaatkan waktu. Jamaah sekalian, kalau kita lihat betapa manusia sebagian besar tidak memanfaatkan waktu, dan kita tentunya pada kesempatan ini menasihati kita semua, termasuk kita sendiri penceramah, betapa waktu ini sebagaimana kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa iza matu intabahu. Semua orang cenderung dalam hal waktu ini terlena, niyamun, tertidur, dan baru tersadar dari terlenanya itu di akhir, di ujung perjalanan, yaitu kematian. Kalau sudah datang kematian, barulah manusia sadar, terbangun, terjaga, tersadar dari tidurnya. Padahal kata pepatah orang Arab, al-waqtu idza fata lam ya'ud. Waktu kalau sudah berlalu tak akan bisa diulang lagi. Kemarin tak bisa diulangi lagi hari ini. Tapi itulah kita, penyesalan yang tak pernah kita ambil hikmahnya. Kemarin, hari ini, besok kita selalu rugi karena kita melalaikan waktu. Dalam ungkapan lain, bahwa waktu itu mahal, dan bukan sekedar mahal. Ketika orang tak memanfaatkan waktu, maka dikatakan dalam syair itu, al-waktu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau dalam ungkapan lain, al-waktu kaz-zahab, waktu itu bagaikan emas mahalnya. Kalau waktu bagaikan emas berarti mahal. Kalau waktu bagaikan pedang, ketika kita tak menggunakannya, maka kita akan ditebas oleh waktu itu sendiri. Oleh karena itu, kepada kita semua, kita diingatkan bahwa waktu yang kita lalui dalam hidup ini, berapapun umur kita, mungkin kita pada waktunya nanti kembali menghadap Allah
dalam usia, insya Allah doa kita mungkin 70, 80, atau bahkan ada yang 60, bahkan 50. Berapapun umur yang nanti kita capai, sebenarnya falsafahnya tidak lebih seperti orang hidup satu hari. Berapapun umur yang kita capai, kita lalui, tak lebih dari seperti orang hidup satu hari. Apa itu satu hari? Satu hari itu ada pagi, satu hari itu ada siang atau zuhur, setelah zuhur berganti asar, setelah asar maka akan datanglah waktu maghrib. Falsafah waktu, satu hari kita lalui, itulah cerminan umur selama kita hidup di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan pagi? Pagi itu adalah saatnya kita lemah. Wallahu ja'alakum min dha'fin. Allah mengingatkan kita bahwa kita dulu lemah. Semua kita bergantung kepada orang tua. Kemudian setelah lemah ini Allah jadikan kita orang yang kuat. Dan zuhur itu adalah sebagai lambang dari orang yang sedang full power, penuh kekuatan, kekuatan akal, kekuatan ekonomi, panca indera, pendengaran, penglihatan, kemauan, semua tercermin dari waktu zuhur. Kita kuat. Tapi sayang, zuhur ini hanya sebentar. Ibarat jam yang sedang berlaku sekarang, mungkin jam 3.30 kita sudah harus berganti dengan asar. Waktu zuhur itu hanya sesaat saja, karena jam 3.30 dia sudah berganti waktu asar. Dan itulah umur kita. Selesai kita kuat-kuatnya, hebat-hebatnya, tak ada orang yang lebih hebat dari kita. Semua kita jawab sayalah yang kuat, sayalah yang hebat. Tapi ternyata saya itu sebentar saja, kuat itu sebentar saja, pintar itu sebentar saja, semuanya akan berakhir. Kuat akan menjadi lemah, pintar akan berganti menjadi pikun. Pendengaran kita yang bukan main hebat sekarang akan berkurang, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin yang selalu kita baca. Mudah-mudahan selalu juga kita renung. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan siapa-siapa orang yang kami panjangkan umurnya, pada waktunya nanti akan kami kurangi satu persatu. Pendengaran Allah kurangi, penglihatan Allah kurangi, kecerdasan Allah kurangi. Yang hebat itu kecerdasan. Orang-orang yang pikun hari ini adalah orang-orang yang cerdas pada waktunya dulu. Orang-orang yang hari ini sudah kabur matanya adalah orang-orang yang dulu bukan main, jelas penglihatannya. Dan itulah nanti yang akan kita temui waktu asar dalam kehidupan kita. Maka apa yang akan terjadi kalau sudah asar? Ada pepatah mengatakan, ketika orang tak menyiapkan lampu di waktu asar, maka alamat ketika malam dia akan berhadapan dengan gelap. Inilah tugas kita, menyiapkan amal. Karena yang akan kita bawa menghadap Allah hanyalah amal. Yang lain tinggal, jabatan tinggal, harta tinggal, keluarga tinggal, semua yang terkasih akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanya amal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Ramadan, tempat kita memperbanyak amal. Seakan-akan Allah siapkan Ramadan ini untuk kita tebus 11 bulan kemalasan kita.
Seakan-akan Allah siapkan Ramadan ini untuk menebus 11 bulan betapa banyak dosa yang kita kumpulkan. Jamaah live streaming Mas TV yang dirahmati Allah. Kemudian kalau itu kita bahas orang-orang yang rugi karena tidak memanfaatkan waktu, maka yang kedua kita akan mencoba membahas ruginya ini dari sisi lain. Orang yang rugi selama Ramadan ini adalah ketika orang tidak mau meningkatkan kualitas puasanya. Jemaah sekalian, puasa kita itu ada 3 tingkatan yang kita kenal dengan saumul khusus, saumul umum, saumul khusus, saumu khususil khusus. Saumul umum puasanya kebanyakan orang, sebagian besar orang baru pada tingkat sekolah ini, ibaratnya mungkin tingkat sekolah SD. Tapi kita tentunya hidup ini ada peningkatan. Ingin kalau SD 6 tahun naik kelasnya, meningkatnya ke SMP, maka meningkatlah kita kepada saumul khusus, puasanya orang yang khusus. Ada peningkatan dari saumul umum. Dan setelah kita mendapat tingkat saumul khusus, walaupun pada kesempatan ini hanya kita bicarakan saja, tentunya peringkat ini akan sulit kita dapatkan, hanya orang-orang tertentu, yaitu para anbiya aulia, yaitu saumu khususil khusus. Jemaah sekalian, kenapa kita katakan rugi? Manakala kita hanya betah, tak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas puasa kita, hanya sekedar kelas SD saja, yaitu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan pergaulan suami istri, sebagaimana yang sering dijabarkan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsh. Betapa banyak orang ini dalam hal puasa masih pada kelas saumul umum, puasanya orang awam. Mereka tak pernah meningkat, dia hanya puasa hanya sekedar tidak makan, puasa hanya tidak minum, puasa hanya menahankan pembatal puasa, dan puasanya hanya sekedar tidak berhubungan suami istri. Selebihnya belum. Mulutnya belum hilang dari berbohong, belum hilang dari ghibah, mulutnya belum hilang dari sumpah palsu, adu domba. Mulutnya kemana-mana masih seperti bulan-bulan biasa. Matanya pun seperti itu juga. Matanya adalah mata yang masih maksiat, sebagaimana juga pendengarannya. Di mana ada orang ngerumpi, di mana orang ghibah, dia ada di sana menggunakan telinganya. Inilah puasa yang tak pernah meningkat, yang oleh Nabi dikatakan kam min shaimin. Kalau kita terjemahkan harfiah, kam min shaimin itu berapa banyak? Artinya kelompok terbesar dari manusia muslim ini, mereka masih berada pada kelompok puasanya pada tataran saumul umum. Oleh karena itu kita ingin tidak menjadi orang yang rugi, karena kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi bihim hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau orang berpuasa cuma sekedar makan, minum, berhubungan suami istri, sementara mulutnya juga belum berpuasa, maka dia tak naik kelas.
puasanya puasa seperti itu saja. Sementara kita ingin menjadi orang yang dalam hidup ini ada peningkatan, dan ketika ada peningkatan itu, itulah yang dinamakan orang yang untung. Kalau kita seperti kemarin, maka kita adalah orang yang rugi. Seperti yang sering di akhir tahun menjadi renungan kita, man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabihun. Yang dikatakan untung itu kalau orang hari ini lebih baik dari kemarin. Tapi kalau orang yang hari ini sama dengan kemarin, wa man kana yaumuhu ka amsi fahuwa khusran. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, kualitas puasanya belum ada peningkatan, masih seperti kemarin, sebenarnya dia belum untung, dia masih termasuk orang yang rugi. Dan tentunya kita tak ingin kelompok yang ketiga, orang yang lebih celaka lagi, yaitu orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, besok lebih jelek dari hari ini, yang oleh Nabi dikatakan itu adalah orang yang zalim. Jemaah sekalian, ini renungan untuk kita semua. Ramadan segera akan beranjak dari minggu pertama, kedua, akan berada di pertengahan Ramadan, dan akan berada di ujung Ramadan. Pada waktunya nanti kita akan dikejutkan suara takbiran yang akan menandakan perpisahan kita dengan Ramadan. Berpisah kita dengan Ramadan. Kalau ada umur, maka ada harapan kita bertemu Ramadan. Kalau ini Ramadan terakhir untuk kita, maka berarti inilah amal yang terakhir kita Ramadan yang bisa kita kerjakan. Hari ini orang ribut karena di media sosial dikatakan di pertengahan Ramadan ini akan ada huru hara, akan ada tanda-tanda kiamat besar, akan ada hal yang sangat menakutkan. Bagi kita semuanya wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi kecuali Allah. Tapi yang lebih penting bagi kita, yang pertama, ada yang lebih hebat dari sekedar meteor dan dukhon. Orang menakutkan peristiwa meteor akan menghantam bumi. Orang menakutkan peristiwa dukhon akan terjadi gelap gulita 40 hari 40 malam. Tapi sesungguhnya itu kalaupun nanti terjadi atau tidak, wallahu alam, maka ada yang sudah pasti terjadi. Bencana yang lebih besar dari dukhon itu, bencana yang lebih besar dari meteor yang akan menghantam bumi, yaitu ketika kita minggu pertama tak mendapat ampunan Allah, masuk pula minggu kedua kita pun belum mendapat ampunan Allah, masuk pula kita minggu ketiga pun belum mendapat ampunan Allah, sehingga sampai kita berpisah dengan Ramadan kita pun belum mendapat ampunan Allah. Itulah malapetaka yang sangat besar. Dan kalau orang mengatakan bahwa apakah Ramadan tahun ini Ramadan terakhir, karena ada yang berani memprediksi bahwa kiamat 2020, bagi kita tak ada masalah, wallahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu. Tapi sebaiknya bagi kita, kita akan mengatakan inilah Ramadan terakhir bagiku. Sebagaimana kalau kita sholat, Nabi mengatakan kalau sholat itu sallu sholatal muwadda'. Kalau kamu sholat, sholatlah seakan-akan itulah sholat perpisahanmu, itulah sholat terakhir dalam hidupmu. Maka begitu juga puasa. Tidak usah khawatir kalau hari ini puasa terakhir, karena sebentar lagi akan kiamat.
Karena bagi kita akan memperlakukan Ramadan ini Ramadan terakhir. Apa yang akan kita kerjakan kalau ini Ramadan terakhir? Seakan-akan yang kita rasakan bahwa setelah ini tak akan kita bertemu Ramadan. Maka apa yang baik, ibadah apapun yang akan kita siapkan, masih ada waktu untuk kita menyiapkan. Apakah amal-amal soleh yang bersifat pribadi atau soleh-soleh sosial. Jemaah sekalian, pada akhirnya nanti kita akan menyiapkan beberapa kesempatan kepada yang akan menyampaikan pertanyaan. Tentunya saya akan menyudahi penjelasan tentang judul kita, orang-orang yang rugi di bulan Ramadan ini. Maka tak ada yang lebih penting bagi kita. Kita ingin kita tidak termasuk orang yang rugi di dalam Ramadan ini. Sekurang-kurangnya, walaupun kita tak mendapat untung yang banyak, tapi kita ingin berusaha bahwa apa yang mampu, kalau dalam bahasa doa itu mastata'tu, ketaatan kita ini terukur dengan sebatas kemampuanku. Maka sebatas kemampuan kita berusaha. Kita akan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sebatas kemampuan kita ingin memperbanyak berbagi. Karena berbagi ini adalah soleh sosial. Kalau soleh pribadi, kita hanya mendapat kebaikan sekali, karena yang menikmatinya hanya kita sendiri. Tapi ketika kita berbagi, selain dari mempererat silaturahmi, maka kebaikannya itu dua kali. Kebaikan pertama ketika kita memberi, kebaikan kedua ketika orang bahagia menerima kebaikan kita. Itulah soleh sosial. Tekad kita selama Ramadan ini, kita ingin aktif selama Ramadan, bukan hanya siangnya, tapi malamnya kita isi dengan qiyam. Karena bahasa agama Ramadan ini siam dan qiyam. Kalau siang ada siam, puasa, maka malamnya ada qiyam. Qiyam itu mendirikan malam-malam Ramadan. Kalau kita sempat mungkin hanya 8 rakaat ditambah 3 jadi 11. Tapi kalau masih ada waktu sebelum sahur, kita masih bisa menambah seberapa rakaat, agar suasana kita menjelang sahur, kita termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah kita. Untuk sementara kita menerima beberapa pertanyaan. Ini habis 3 ini saya tutup ya. Nah, ya. Ya. Baiklah para pemirsa live streaming Mas TV yang dirahmati Allah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, apakah hukum orang yang berpuasa Ramadan
tanpa melaksanakan sahur? Ya mungkin kita jawab, kalau puasanya cukup syarat rukun insya Allah tetap sah. Tapi sebaiknya kata Nabi, tasaharu, bersahurlah, fa inna bis sahur barokah. Karena di dalam sahur itu terdapat banyak sekali keberkahan. Maka termasuk di dalam sunat melaksanakan puasa itu bukan hanya berbuka, tapi ialah sahur, puasa yang diawali dengan sahur. Walaupun kita termasuk orang yang kuat puasa tanpa sahur, tapi Nabi menganjurkan agar orang pada saat dia berpuasa diawali dengan sahur. Aku berniat sahur sunat karena Allah. Jadi hukum sahur itu sunat. Walaupun tidak banyak, tapi kata Nabi di dalam sahur itu Allah memberi keberkahan. Insya Allah dengan yang sedikit itu kita punya kekuatan untuk melaksanakan puasa 1 hari penuh. Jadi puasanya tetap sah, tapi mungkin keberkahan puasanya, sunat-sunat puasanya belum lengkap diamalkannya. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana jika ada orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat? Yang ditanyakan, apakah puasanya sah? Kita jawab, kalau ditanya puasanya, kalau cukup syarat, cukup rukunnya, puasanya sah. Masalah dia tidak melaksanakan sholat itu sudah masalah lain. Dan akan lebih sempurna orang itu kalau dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya Ramadan ini seakan-akan ada 3 serangkai bulan mulia. Diawali dengan Rajab, dilanjutkan Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bulan Isra Mi'raj, di mana kita disiapkan melalui ceramah Isra Mi'raj agar kita menjadi orang yang siap masuk Ramadan ini, terbiasa puasanya orang yang sholat. Sholat kita bagus, kemudian kita puasa. Jadi puasanya orang yang sholat. Oleh karena itu, jawaban kita, kalau yang ditanya itu apa hukum puasanya, puasanya tetap sah, tapi akan berurusan sendiri masalah sholatnya, karena dia meninggalkan sholat. Dan nanti sholat itu akan ada pertanyaan lagi, tinggalnya karena apa? Sengaja dilalaikan atau memang tidak menyadari kewajiban puasa dan lain sebagainya. Tentunya masalahnya berdiri sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika orang tidak ikut anjuran pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah saja, dengan alasan dia akan melaksanakannya di masjid karena dia menganggap di masjid itu lebih bagus? Kalau ditanya hukum ibadahnya, tentunya sah apabila cukup syarat dan rukunnya. Tapi kita ini harus kita pahami bahwa kita ini 2 kewajiban: patuh dengan ulil amri pemerintah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya menghasilkan pahala. Ketika Allah memerintahkan kita melaksanakan, maka Allah jamin pahala. Ketika pemerintah memberikan kita satu kewajiban, maka ketaatan, kepatuhan kita terhadap pemerintah pun itu Allah jamin satu pahala. Tapi masalahnya tentunya berbeda. Kalau memang kena sesuatu dan lain hal, karena bagaimanapun masjid kita juga tidak bisa ditinggal. Pengurus masjid mungkin karena harus tetap azan, tak mungkin masjid kita jadi ditinggal. Mungkin karena dia sholat di masjid, azan di masjid, dia tetap di masjid. Mungkin dia juga sholat di masjid,
tanpa mengumpulkan orang banyak, ya tentunya kalau ditanya hukum sholatnya ya tetap sah. Jadi ini jawaban yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah berada pada minggu kedua. Berharap kita kepada Allah, Allah memberi kita kekuatan sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini. Karena bagi kita tak ada yang lebih penting kecuali kita Allah berikan semangat, kekuatan yang dalam bahasa agama itu Allah berikan kita ilham, Allah berikan kita hidayah. Hidayah itu Allah membimbing kita. Bagaimana Allah membimbing kita? Allah membimbing kita agar kita selalu ingin memperbanyak ibadah selama Ramadan, baik ibadah mahdhu khusus kepada Allah maupun horizontal ibadah ghairu mahdhu kepada makhluk Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mendoakan ayah kita, ibu kita. Kita mendoakan orang-orang yang terkasih, anak-anak kita, suami kita, istri kita di bulan yang baik. Mungkin mereka sudah lebih dulu. Sebagaimana doa kita, Allahumma a'tiq riqabana. Ya Allah, bebaskan kami semua. Bebaskan ayah kami, ibu kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, guru-guru kami dari siksa neraka dan siksa kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.